Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, salam sejahtera. Kami ingin menyampaikan beberapa hal yang menurut kami penting dan menjadi pertanyaan masyarakat. Yang pertama terkait dengan situasi terkini pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini yang ada di Jawa Tengah. Saya ingin sampaikan catatan sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan sore ini jam 3:58. Saya ingin sampaikan jumlah pasien dalam pengawasan kita ada 46 orang sampai dengan hari ini, dan hasil dari cek laboratorium ini negatifnya ada 37. 2 diantaranya positif, 1 meninggal sudah dikebumikan di Magetan, dia jualan di Solo, yang 1 masih dirawat di Muardi. Terus kemudian total sekarang yang masih dirawat akan saya bacakan saja. Di Tegal ada 1, di Rumah Sakit Tidar Magelang ada 2, di Margono ada 1, di Muwardi totalnya ada 3, yang 1 positif, di Tukurjo ada 1, di Karyadi 1. Nah ini total dari semua yang ada. Terhadap kondisi yang terakhir dikatakan 2 positif, 1 dirawat intensif di Rumah Sakit Muwardi, yang 1 dari Kebumikan, dan kita sudah melakukan tracking sejak dari kemarin malam. Dari melakukan tracking dari beberapa titik yang kemungkinan si pasien yang meninggal ini berhubungan dengan banyak orang, karena juga ada beberapa toko yang ada di Solo, maka kita minta tokonya ada 4, kita minta tutup dulu sampai dengan hari. Jadi ada isolasi 1 hari lah paling tidak untuk dilakukan pengecekan, dan pengecekan full dilakukan oleh kita dari pemerintah. Dinas Kesehatan Solo juga sudah berjalan untuk mengerjakan soal-soal ini, sehingga kita harapkan nanti kita bisa melakukan tracking berikutnya. Sekarang yang kami butuhkan adalah kerjasama dengan masyarakat agar masyarakat bisa membantu kita. Siapa tahu kemudian pernah berhubungan, pernah berkomunikasi. Laporkan saja dengan baik kepada boleh puskesmas, boleh rumah sakit, kepada kita agar kita bisa melakukan pengecekan. Jadi ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Saya menghimbau masyarakat tetap tenang, melakukan aktivitas seperti biasa. Kami memantau terus-menerus hari ini, dan kita menginstruksikan juga kepada para bupati, kepala daerah untuk menyampaikan sosialisasi ini kepada masyarakat, mulai dari hidup bersih. Kita kurangi kerumunan dulu. Kita minta kades-kades untuk membantu sosialisasi, mungkin di tempat-tempat yang sering dijadikan kerumunan, pastikan apakah itu mall, apakah itu pasar, apakah itu tempat ibadah, ya, sekolah, untuk menyediakan tempat untuk cuci tangan dengan sabun, ya. Dan ini saya minta agar semuanya bisa menyampaikan ini. Dan sosialisasi ini kita harapkan agar masyarakat bisa mendapatkan penjelasan dengan baik. Lagi, kami butuh partisipasi dari masyarakat untuk semua mengerti, bisa memahami dan melapor apa yang terjadi di sana. Dan kita koordinasi rutin dengan pusat. Sampai dengan tadi malam saya sudah koordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan, dengan Jubir, sampai dengan siang tadi kita menyiapkan langkah-langkah agar kita bisa merespon persoalan-persoalan yang ada di masyarakat dan mengantisipasi dengan baik. Dan kami menghimbau kepada masyarakat yang sekiranya tidak terlalu penting untuk urusan-urusan pertemuan, kita kurangi, dan luar negeri tidak usah dulu begitu, sehingga kita akan bisa menyiapkan diri dengan baik. Saya kira informasi yang bisa saya sampaikan itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mas, untuk di Muardi Solo berarti sekarang saat ini saya dirawat ada 2 ya Pak? 3 ya, 1 positif. 1 positif, berarti ada 2 lagi yang masuk baru? Iya. Dari mana? Dari riwayat perjalanan? Oh, dari Kota Solo. Riwayatnya?
Oh, oh ya, jadi ini ada cerita perjalanan yang meninggal dan temennya ini kemarin seminar dari Bogor ya, dari Bogor, maka kita minta pengecekan yang ada di Bogor. Kita lagi coba komunikasi dengan Jawa Timur juga karena keluarga yang meninggal ini kan dari Magetan. Maka kita coba komunikasi yang ada di sana, tapi kami tadi komunikasi dengan Bu Gubernur, Pak Wakil Gubernur, belum nyambung, tapi dari dinas sudah dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan itu. Ada lagi? Ya Mas? Ya, berbeda dari Metro TV Pak, ini kan yang positif ada yang di Solo juga Pak. Itu apakah dia wilayah tempat tinggalnya dilakukan sterilisasi atau diterima seperti apa Pak dari? Oh iya, kita langsung melakukan tracking semuanya. Jadi sekarang Dinas Kesehatan Solo sedang melakukan tracking. Kalau untuk tempat tinggalnya Pak, apakah ada penanganan khusus di tempat tinggal lokasi yang bersangkutan? Ya, isolasi. Isolasi. Isolasi dan tadi kita sudah tanya pada para pakar, mereka diperiksa dan dari kita ya akan proaktif memeriksa mereka biar mereka tenang. Ada lagi? Pak, tadi yang di Tugurejo positif ya Pak? Satu positif yang di Tugurejo. Tugurejo? Enggak. Tugurejo negatif. Ini ada dirutnya. Pak Dirut, Pak Dirut. Tadi yang Tugurejo berapa Mas? Satu. Kemarin dan kondisinya baik. Ini belum booster, insya Allah tidak. Oke, jadi sudah negatif. Lanjut. Ya Mas. Pak, untuk kontak yang pasien yang meninggal kemarin itu keluarganya apakah diisolasi atau tidak? Iya, semua. Jadi ada keluarganya, ada yang punya toko di tokonya gitu. Nah, kita butuh informasi ya. Oh, ya. Yang pernah berhubungan dengan orang sekitarnya, tolong nanti yang ada di Solo untuk menyampaikan. Biar kita dapat. Pak, yang meninggal itu kan ada dari rumah sakit sama temannya aja Pak ya? Ya, Itu hasilnya gimana Pak? ya itu temennya itu. Positif ya Pak? Iya, positif. Mereka kontak fisik ada berapa orang Pak? Ya. Ada kontak fisik, estimasi kontak fisik dengan? Ada dengan beberapa orang, maka saya belum bisa mengambil jumlah persisnya, tapi urut-urutannya yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan ini men-tracking pasti keluarganya dulu, ya. Setelah itu saya katakan di tokonya, ya. Terus kemudian tenaga kesehatannya sudah diliburkan. Sudah kita Diliburkan dulu biar dia tenang, juga diperiksa, dokternya juga sama. Terus kemudian kita lagi cari, lagi kita tanya pergerakannya kemana. Kemarin itu ada informasi ke masjid ya, ke masjid. Maka begini, sekaligus kita menghimbau, mungkin karpet masjid nggak usah dipakai dulu, ya, pakai lantai saja, tapi dipel dulu dengan disinfektan. Ini mungkin sekaligus mumpung ada televisi, itu kan bisa membantu ya. Ya semuanya aja sekaligus kita mencegah. Tapi untuk yang di Solo, tim dari Dinkes Solo sudah berjalan nge-track ke tempat-tempat itu. Pak Ganjar, mungkin boleh dijelaskan lagi untuk satu korban yang meninggal di Solo itu pernah perjalanan ke Bogor? Ada seminar kalau nggak salah, seminar di Boleh Bogor, dijelaskan? dan memang dari riwayatnya yang ada di Bogor itu teman-temannya kemudian bareng-bareng diperiksa di rumah sakit, dan antara lain yang di Muardi juga sama ya, sama itu temannya. Dan Berarti yang di Muardi itu temannya semua? yang di Muardi itu sekarang maksudnya kan dua ya? masuk dua terus tambah satu itu temannya juga. Tambah satu, jadi ada satu meninggal, yang dua ini temannya. Jadi dua masuk, satu meninggal, yang satu ini temenan, terus masuk satu lagi ini temannya. Ya. Oh, berarti 3 itu, 1 meninggal, 2 masih dirawat? Masih dirawat. Ya. Kalau kondisinya seperti apa Pak? Yang 3 pasien dan yang 1 meninggal? Masih dalam perawatan. Kita Ya, dirawat. Pakai ventilator atau Hah? pakai alat bantu atau sesuatu Pak? tidak. Enggak, ada isolasi. Ada, kita Sudah dimasukkan isolasi, yang isolasinya saya pamerkan di publik lah, itu untuk kita sampaikan seperti itu. Pak, kalau boleh mungkin perlu dijelaskan juga apa yang positif. Tadi kan mengikuti seminar di Bogor ya, itu seminar apa, kemudian kenapa? Wah, nggak tahu saya. Nanti tanyain dulu seminarnya seminar apa, di mana dan sebagainya. Itu bagian di tracking kita. Maka kita komunikasi dengan Kementerian Kesehatan untuk melaporkan ini agar kita bisa melacak. Kalau soal tenaga medis yang di rumah sakit Muardi seperti apa pemeriksaannya?
Gimana? Pemeriksaan. Ya, ngomong. Oke. Terima kasih. Jadi tenaga-tenaga medis yang di Rumah Sakit Muwardi kita sudah lakukan sesuai dengan protap yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Jadi beberapa yang melakukan kontak itu kita lakukan libur dan kita kasih vitamin. Tapi sampai saat ini tidak ada gejala-gejala untuk mereka. Dan Jumlahnya berapa? Iya. gimana jaga ya kira-kira? Tenaga kesehatannya? Tenaga Yang kesehatannya langsung berhubungan itu. yang langsung Jadi libur. sehari kira-kira 15 sampai 20. Sehari 15-20. Tapi insya Allah aman karena kita memakai APD yang sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Berapa lama Pak liburnya Pak? Ya mungkin kita sampai seminggu sampai 14 hari. Tapi sambil kita lihat keadaannya. Sebelum ke Muwardi itu di rumah sakit mana ya Pak? Sebelum menuju ke Muwardi. Ada beberapa rumah sakit yang sekarang kita coba pastikan kita lacak, karena kalau nggak salah ada 2 rumah sakit sebelumnya. Tapi kita mau pastikan dulu dengan kita kerjasama dengan Dinkesul. Ya, nanti kita dalam beberapa hari ini akan kita lacak. Yuk, Mas. Pak, soal himbauan untuk tidak mendatangi keramaian Pak, Ya. apakah berpengaruh ke kegiatan Pemprov Pak? Misalnya musrembang ataupun sekolah-sekolah di bawah Pemprov Pak? Ya, tadi ada yang mau camping ya, mau berangkat gitu, saya sampaikan harus ada dokter. Harus dicek, kalau ada yang flu, ada yang demam dan sebagainya, langsung dipulangkan saja. Kita akan mengurangi. Pak, sebenarnya sebagai antisipasi selain persiapan APD dan juga rumah sakit rujukan, apakah dari Pemprov Jateng juga akan bentuk semacam relawan medis Pak nantinya bila ini nanti semakin meluas penyebarannya Pak? Sampai ini belum, bukan relawan, saya kira tupoksinya Kementerian Kesehatan sudah jelas, dinasnya sudah jelas. Jadi tim ini langsung bergerak dengan protokol kesehatan yang ada. Maka ada dinas kesehatannya, ada rumah sakitnya. Nah sekarang saya minta bantuan dari masyarakat saja untuk membantu kita mengurangi kontak. Enaknya salamannya gimana ya? Mau begini, mau begini, itu ada baiknya kita mencegah begitu ya. Pak, apakah dengan Ya, BABS, cuci tangan dengan baik. Pak Gub, apakah dengan masuknya corona di Jawa Tengah ini akan ada kebijakan Jawa Tengah menutup dari kunjungan internasional ke Jawa Tengah kira-kira? Sampai hari ini protokol kesehatannya masih kita lakukan. Tapi rata-rata yang mau masuk itu kita cek. Umpama ada dari Singapura datang masuk ke kita, apakah waktu itu dia membawa gejala-gejala seperti ini kita periksa. Umpama pariwisata masuk dicek satu persatu. Contoh kemarin kapal ya, ada 2 contoh yang bisa kita pelajari lah bareng-bareng. Yang satu dicek semuanya baik, sehat, kemudian tidak bisa labuh. Terus yang satu lagi kemudian kita cek ulang dan hari ini bisa berlabuh begitu ya. Tapi sampai di situ saja. Terus kedua, coba sekarang kita tawarkan kepada tempat-tempat yang memang tidak crowd gitu ya. Umpama ya nggak usah ke mall gitu. Pikniknya diajak ke tempat-tempat yang tertentu. Kita proteksi mereka para wisatawannya, tapi kita juga memproteksi. Tapi dari tim kita yang ada di pelabuhan, di bandara semuanya siap kok. Semuanya siap kita cek satu persatu. Nanti kalau ada gejala-gejala seperti itu kita tidak boleh dia turun. Jadi ada keputusan dari pemegang otoritas kesehatan. Pak, sejauh ini apa ada rencana atau status seperti siaga kemudian disiapkan, apakah disiapkan pusat data dan informasi terkait COVID di Jateng? Oh ada, selalu semua dicatat. Jadi sebelum kejadian ini sampai hari ini, saya itu sebagai gubernur tiap hari Pak Kadinkes saya itu melapori. Saya sudah perintahkan begitu dulu di mana Wuhan itu kejadian, terus kemudian bergerak. Ini pasti ada teorinya. Saya sudah ngaji, saya belajar sama para ilmuwan ini. Setidaknya 3 gelombang. Gelombang pertama di sana, gelombang kedua penyebaran, nah yang ketiga itu apa istilahnya? Ada third wave-nya itu adalah apakah kemudian apakah mutasi, apakah kemudian ada cara yang lain gitu. Kan ada indikasi ada kok Pak yang nggak demam-demam gitu. Nah yang seperti ini mesti kita pantau. Nah itu seluruh rumah sakit yang ada di Jawa Tengah kita minta melapor ke Dinkes tiap hari. Jadi saya itu dilapori tiap hari. Sampai dulu tiap hari laporannya aja terus gitu. Maka saya bilang nggak usah dibalik sekarang. Semua udah standby kan, terbiasa ngecek kan. Nah sekarang begitu ada punya gejala itu, tolong langsung dilaporkan secara khusus. Nah itu hari ini kita mencoba merespon ini dan
Tentu tidak hanya yang pertanyaan tadi Jawa Tengah saja, ini kan berhubungan di Bogor, dari Bogor dia bergerak ke sini, ini keluarganya mengantarkan jenazah di Magetan, maka kita komunikasi. Jadi ini bukan teritori pemerintahan dan sudah dinyatakan oleh WHO ini pandemi, artinya apa? Kita butuh gotong royong, kita butuh bekerja sama, dan kita butuh mengamankan diri kita bersama-sama, tidak harus panik. Maka nanti kita siapkan dan sudah disiapkan semacam call center untuk konsultansi, untuk menyampaikan, untuk menginformasikan sehingga kita lebih responsif dan antisipatif. Pak, konfirmasi aja Pak, itu yang meninggal dunia di Solo itu hasil tesnya keluar setelah beliau meninggal dunia saat meninggal dunia Pak? Ya. Pak, ada dorongan dari pemerintah daerah agar tes labnya itu bisa dilakukan daerah aja? Ya, ini butuh keputusan nasional karena tesnya itu kan ternyata ditentukan ada 3 tempat kalau tidak salah, ada di Jakarta, ada di Eijkman, ada di UNER ya. Saya setelah melihat situasi ini kita sudah komunikasikan apakah bisa atau tidak. Kami sudah menyiapkan alatnya, nggak mahal kok ya untuk tes itu, makanya mau beli, tinggal regulasinya. Maka saya lagi usul untuk mempropos, mudah-mudahan akan keluar peraturan baru dari pusat. Rasa-rasanya Pak Presiden akan mengeluarkan peraturan nanti untuk mensikapi ini, dan kalau itu bisa, maka setiap daerah bisa dilakukan pengetesan dengan lebih pendek jaraknya dan lebih cepat waktunya, jika kita lebih cepat untuk merespon persoalan ini. Pak, status kewaspadaan wilayah apakah ditingkatkan pasca 2 positif warga Jateng? Ya tentu saja sampai hari ini kewaspadaannya seperti yang saya sampaikan tadi, orang-orang kawan-kawan warga seluruhnya menjaga diri, kurangi keramaian, terus kemudian pola hidup sehat. Tapi kita proaktif sekarang, minimal dari kejadian ini kita melakukan tracking terus saja, dan mohon masyarakat kalau nanti kita membuat sebuah keputusan di saat hand down ya, kita melihat situasinya, mohon didukung. Umpama, besok nggak usah ketemu dulu ya, mohon didukung. Oke, besok boleh aman, boleh ketemu, maka panjenengan bisa menjalankan lagi. Gitu ya. Oke, terakhir ya. Dari Dinkes sendiri ada kendala nggak Pak hingga saat ini? Insya Allah sampai hari ini enggak, kita hanya memprediksi saja Mbak. Umpama alat pelindung diri gitu ya, APD, alat pelindung diri itu kita hitung. Dan ini kawan-kawan dokter ini canggih-canggih, ini dia menghitung sambil ngirit. Sambil ngirit itu gini, ketika kemudian pasien dirawat, orang pakai, terus kemudian harus kontrol berapa, itu bisa dalam satu gerakan, sehingga hemat betul. Terus kemudian kita sedang menyiapkan tidak hanya Dinas Kesehatan tapi Perindustrian Perdagangan. Mudah-mudahan melalui respon hari ini pusat juga bisa melihat kita harus melakukan tindakan luar biasa. Umpama alat pelindung dirinya kurang, kemana kita mencari, bagaimana kita memproduksi dengan cepat, apa substitusi produknya. Kalau kemudian itu harus menggunakan bahan baku impor, maka segera cari substitusinya agar kita bisa meminta beberapa perusahaan untuk membuat jauh lebih cepat. Ini justru momentum buat kita untuk memproduksi sendiri. Itu sekarang yang kita buat prediksi-prediksi seandainya kemudian terjadi situasi breakout ya, itu ya kita akan membuat satu skenario agar kita bisa mengcover semuanya itu. Gitu ya teman-teman ya. Pak, satu lagi Pak, saat ini Pak APD Pak, stoknya di Jateng gimana? Kenapa? Stok APD di Jateng. Sampai hari ini masih cukup. Pak, satu lagi Pak soal kapal siar tadi yang berlabuh di pelabuhan, tadi menemukan penumpang. Kalau Pak, kapal siar yang tadi kenapa? Ada ini pasca ada positif yang di Solo ini. Enggak, itu urut-urutannya yang saya ceritakan tadi, urut-urutannya udah KKP-nya dia ngecek satu-satu itu, termasuk ABK-nya satu-satu. Maka kalau dia semuanya sehat, clear, dia boleh turun, kalau enggak boleh. Pak, perbedaannya walaupun masa corona ini inkubasi 14 hari, apakah ada terus Pak untuk secara mengecek kalau semua persiapan mereka masuk ke Semarang? Ada pertimbangan seperti apa? Enggak, kan dia jalannya udah lama. Jalannya udah lama. Jadi kita itu komunikasi sama kalau yang pariwisata ya, dengan mereka penyelenggaranya, tour guide-nya, apakah selama perjalanan dari titik ini ada masalah nggak? Di kapalnya ada dokternya. Bahkan waktu Viking Sun itu dokternya aja profesor gitu. Jadi sebenarnya mereka hati-hati, kan mahal itu ya. Berarti fasilitasnya juga lebih baik. Baik ya teman-teman, saya kira itu. Di Solo akan ada rencana menambah rumah sakit rujukan atau sekitarnya Pak terkait dengan Sementara cukup. satu dulu Pak. Sementara cukup. Kita punya 13 kok rujukan. Ya.
Gitu ya teman-teman ya. Makasih, mudah-mudahan bisa disampaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.